Halo semua, selamat datang kembali di TK4202, Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia. Bersama saya, Hari Devianto. Kali ini kita akan berdiskusi terkait modul 10, perencanaan proyek. Hi everyone, welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management. My name is Hari Devianto. Today we will discuss related with project planning. Di bagian modul 10 terkait manajemen proyek ini terdiri dari 5 segmen, dimulai dari perencanaan proyek. This module is divided into several segments, as usual, and we will start with project planning. Pendekatan utama terkait project planning adalah kita harus memiliki tujuan, kebutuhannya apa, serta ruang lingkupnya yang sudah jelas. Ruang lingkup termasuk apa yang menjadi kebutuhan utama dari customer-nya. Aktivitas yang khusus, tugas, serta pekerjaan itu merupakan bagian dari yang kita definisikan sebagai what. Kemudian, kita harus mengetahui siapa yang berperan di sana. Dimulai dari departemennya, subkonnya, manajernya, dan sebagainya. Kemudian, when, in what order. Itu sebabnya kita perlu mempersiapkan penjadwalan. Bagaimana deadline dan capaian harus dibuat. Langkah selanjutnya berhubungan dengan how much, serta kapan itu harus tercapai. Dengan cara membuat sistem budgeting dan perencanaan sumber dayanya. Ini berhubungan dengan waktu dan juga timingnya. Dan yang terakhir, kita harus mampu memprediksi bagaimana waktu, biaya, serta kinerja dalam menyelesaikan suatu proyek. Ingat konsep dari segitiga constraint. Jika kita melihat dari gambar yang ada di sebelah kanan, ini berhubungan dengan konsep FSRU, Floating Storage and Regasification Unit. Liquefied Unit, sorry. Jadi dimulai dari field specific part, ini jelas yang berhubungan dengan sumur, kemudian proses pencairan, liquefaction part, yang tadi saya sebutkan, regasifikasi itu kelanjutannya, ini lebih ke arah proses pencairannya, di mana ada bagian A1, A2, A3, dan A4, ini berhubungan dengan sumber daya awalnya. Selanjutnya, ada pengolahan untuk mendapatkan gas yang siap dijual. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk LPG dan juga LNG. Dengan rangkaian proses yang ada di liquefaction part. Nah, kita harus mengetahui pada saat kita mempersiapkan perencanaan proyek. Now, we will discuss what's so-called by project planning. So, we should understand the project objective, requirement, and scope. Okay, remember 5W and 1H. We start from what. It means we have to understand the specific work of activities. And the objectives are broken down, defined, and listed. You can see from the right side project. It has two different parts, field specific part and liquefaction part. Each of it has specific activities. An example from A1 to A4 for field specific part, while for liquefaction part, start from B1 until B10. The next one is who. The project organization that we have discussed previously, we have to specify which department, subcon,
and manager who responsible for each work activities. So who should be solved? The next one is when or in what order. So the next point, we should prepare a schedule related with the deadlines as well as milestone. Next is related with how much. This is related with the budget and resource plan. We have to understand the amount and the timing of resources and expenditure for work activities. Remember, if we have a problem, we have to forecast, we have to make a control. So try to understand the triple constraint that we discussed previously in project management. In order to have a good performance, we have to make a good balance between time and cost. Berikutnya adalah perencanaan secara besar-besaran. Sering disebut sebagai project master plan atau ada juga yang menyebut sebagai master project plan, di mana di dalamnya harus ada persiapan terkait dengan project master plan tadi, PMP, yang akan berhubungan dengan guide untuk project manager, di mana seluruh project life cycle itu ada aturannya. Kemudian mampu menginformasikan semua kegiatan yang berhubungan dengan what, when, how much atau how many, dan what cost. Nah, di sini bagaimana project manager dan project team ini bisa memonitor progresnya seperti apa, serta bisa seandainya ada yang melenceng melakukan aksi lanjutan untuk memperbaikinya. Jadi PMP ini atau Project Master Plan yang di Indonesia kan menjadi rencana induk proyek RIP. Ini secara isinya itu memang akan relatif kompleks, bergantung kepada ukuran dan sifat alaminya seperti apa. Ini berhubungan dengan risiko. Nah, secara umum, rencana induk proyek atau PMP ini tadi terdiri ada 3 bagian. Manajemen summary ya, ini yang berhubungan dengan ringkasannya seperti apa. Kemudian bagaimana ada bagian yang menjelaskan terkait manajemen dan sistem organisasinya. Dan yang ketiga adalah memang bagian yang berhubungan dengan aspek teknisnya. Okay, now we will discuss related with Project Master Plan. Stands for, this is a PMP, stands for Project Master Plan, which can also be written as Master Project Plan. To have a good PMP, it should have a good guide to project manager and project team throughout the project life cycle. Second one, the idea is to inform resource requirement related with what, when, how much or how many, and what cost. And in the end, for sure, it will enable the project manager and project team to monitor project progress. And let's say there is a problem inside the project, they can execute the corrective action. This project master plan contains vary based on project complexity, size, and nature. The idea is depend on the risk. So in general, this project master plan consists of 3 major parts. The first one is summary. The second one, the section related with management and organization that we have discussed previously. And the last one is related with technical section. Nah, bagian pertama yang berhubungan dengan ringkasan manajemen. Apa itu? Ya, pada prinsipnya terdiri dari deskripsi secara umum yang memang ditujukan untuk top level management, yang big boss-nya yang tidak sempat untuk membaca detail. Isinya harus ada deskripsi secara singkat terkait project, ada objektifnya, ada kebutuhan secara umum, menyampaikan constraint-nya,
kemudian kendala-kendalanya, serta bagaimana mengantisipasinya. Dan yang terakhir yang berhubungan dengan penjadwalan, khususnya yang berhubungan dengan event-event besar dan capaiannya seperti apa. Nah, jika dilihat di sini, di project objektif itu harus disampaikan tujuan-tujuannya seperti apa dan terukur. Kemudian disampaikan juga project team, bagaimana sistem organisasi di project tersebut. Lalu ada project timeline. Ini yang berhubungan dengan schedule-nya. Target bulan pertama, tahun pertama, dan seterusnya sampai misalnya di sini di tahun 2023 di mana project itu dianggap harus sudah selesai. Kemudian ya tentu saja bagi top management yang penting adalah project cost. Okay, so the first section is related with management summary. The idea is we have to give an overview to top level management. This one includes a brief description related with the project. This is the important part, the objective, overall requirement, constraint, problem area, and master schedule. And more or less, we can see what normally occurs on this chart. The first is related with the project objective, where the goal 1, goal 2, and so on should be reachable, can be calculated. Second one is related with the project team. We discussed this one during the project organization, who will involve in each specific task. Third one related with the project timeline, from the initial one until, let's say this is an example for 5 years project. In 2023, hopefully this project should be finished within all constraints. And the last one, that this is a very important for top level management, related with the cost. So the project cost should be briefly explained to the top level management. Bagian yang kedua adalah berhubungan dengan manajemen dan organisasinya. Masih ingat? Ini berhubungan dengan pembagian tugas dan juga bagaimana kebutuhan dari staf utamanya. Di sini harus dijelaskan bagaimana mampu mengidentifikasi key personelnya. Jadi orang-orang yang pentingnya dan bagaimana hubungannya dengan kekuasaannya. Kemudian harus juga dijelaskan di bagian ini yang berhubungan dengan manpower. Jadi harus bisa diperkirakan sebagai contoh expert bidang safety, expert bidang proses. Nah itu berapa lama dan berapa banyak yang dibutuhkan. Skill-skill seperti labor skill yang spesial, tukang welding, itu membutuhkan skill khusus. Serta bagaimana melakukan rekrutmen agar orang-orang yang qualified lah yang nanti join di dalamnya. Jadi misalnya diminta ada sertifikasi, itu salah satunya. Kemudian training and development. Nah, ini pun termasuk di dalamnya seandainya diperlukan tambahan training. Misalnya ada alat baru dengan teknologi baru yang mau tidak mau qualified, orang yang qualified people tadi ya, orang yang sudah terpilih tadi itu akan dikirim ke negara asal atau tempat di mana teknologi tersebut ditemukan, kemudian dilakukan proses pelatihan. Nah, itu harus tercantum di bagian management and organization section. Now the second section, this is management and organization section. The idea is to give overview related with organization and personnel requirement. So, the first part should give the details how the project will be managed.
and identify key personnel and authority relationship. The second one is related with the manpower. In this section, it should estimate the workforce requirement. Let's say in terms of skills, the welder, for example, it needs a special skill to be a good welder. The second one related with the expertise, let's say process expert or safety expert. So the idea is we want to recruit qualified people. One of the solution we can use what's so-called by certification, welder certification or safety expert certification and so on. The third one is related with training and development. Let's say in this project we need to train people because there is an advanced technology that only a specific sensor knows the details about that one. So in this section, we should mention that those qualified people need to be trained to specific technologies, let's say for 3 months, more or less like that. Nah, kemudian di bagian terakhir ini yang berhubungan dengan technical section. Nah, technical section ini harus ada overview terkait dengan aktivitas project, waktunya, dan biayanya. Jadi memang detail terkait aktivitasnya itu akan dijelaskan di sini. Jadi scope of work ya, SOW atau sering disebut sebagai kerangka acuan kerja. Di Indonesia kan KAK. Ada juga penjelasan terkait dengan work breakdown-nya. Jadi setiap work package itu harus disusun dan dijelaskan masing-masingnya. Jadi ada job desk, ada SOP-nya, ada penjelasan detailnya. Kemudian responsibility assignment. Ini tujuannya setiap personel ada tugasnya apa-apa yang berhubungan dengan work package yang ditentukan. Oke, kemudian nanti ada juga termasuk di dalamnya adalah project schedule. Bagaimana dalam suatu proyek itu ada yang kadang-kadang urutan kerjanya itu harus diselesaikan setelah aktivitas tertentu. Tapi ada juga yang bisa dilakukan secara paralel. Nah, seringkali yang menjadi kendala ini berhubungan dengan bagian pengambilan keputusan kapan yang harus, aktivitas mana yang harus diprioritaskan. Nah, ini untuk memudahkannya biasanya dibantu dengan Gantt chart ya. Ini karena sudah terbiasa pada saat penelitian membuat scheduling berbasis Gantt chart. Tapi akan lebih lengkap setelah memahami konsep manajemen proyek ini yang berhubungan dengan jaringan proyek dan juga diagram yang berhubungan dengan critical pathway method ya, untuk menentukan kegiatan-kegiatan mana yang kritis ya. Kemudian berikutnya yang berhubungan dengan budget dan finansialnya seperti apa. Jadi ini memperkirakan konsep biaya dan konsep waktunya secara terukur. Yang biasanya berhubungan dengan labornya, dengan bahannya dan fasilitasnya. Dan yang terakhir yang jangan dilupakan adalah bagian testing. Bagian-bagian mana saja yang memang harus dites, termasuk prosedurnya, kan ada uji-ujinya ya. Sebagai contoh untuk vessel ada hydro test, kemudian nanti sebelum dilakukan produksi itu ada commissioning per alat, per unit, baru satu bagian pabriknya seperti apa. This is the last section, which is the most detailed should be put in here, the technical section, starting with the statement of work. So what kind of work? This is the specific work, and then scope of work. This is related with the major project activities. What should we do? And then all deliverables should be put in here. The second one is related with the work breakdown. So we have to list work package
We will discuss about this in details later on. And then the description of each work package. The third one is responsibility assignment. So we have the list of personnel and the responsibility for work package. Let's say personnel A have to do something related with work package 1 and so on. The fourth one is project schedule. You may know in details related with Gantt chart. You prepare this one in your research final assignment. You make a schedule how you finish your research project. In addition, you will understand how to prepare what's so called by critical activities. Sometimes you can do it in series, sometimes you can do it in parallel. When you have a critical action, you have to make it as first priority. And you will know the details once you understand what's so called by CPM or critical pathway method. Okay, the next one is related with budget and financial support. So you need to estimate and then try to compare with the budgeting point of view related with labor, materials, and facilities. And the last one, this is very important. In technical section, you have to mention also the procedure, the timing, and person responsible when you have to do a detailed testing. Let's say you have a specific pressure vessel. At least you have to do a hydro test, okay, to make sure that pressure vessel can hold up to a certain pressure. That one is the simplest one. Nah, bagian terakhir terkait dengan seksi teknikal ini, ya, bagian teknikal ini berhubungan dengan apa yang harus dilakukan seandainya ada yang tidak sesuai. Ya, jadi change control plan itu harus dijelaskan. Kemudian quality plan, bagaimana melakukan proses monitoring. Bagaimana menganggap bahwa satu bagian pekerjaan ini sudah sesuai ekspektasi. Mana yang masih harus diperbaiki. Termasuk di dalamnya bagaimana melakukan perencanaan terkait review suatu pekerjaan. Apakah direview dengan harian, mingguan, bi-weekly meeting, setiap 2 minggu, atau setiap bulan, dan seterusnya. Termasuk ini sudah dibiasakan pada saat kalian melakukan rancangan pabrik. Ada buy, check, approve. Nah, itu dilakukan seperti ini. Kemudian dokumentasi. Dokumen-dokumen apa saja yang harus dihasilkan. Gambar-gambar apa saja yang harus dihasilkan. Itu harus tercantum di sini. Kemudian implementasinya. Bagaimana melakukan ini, itu tahapan-tahapannya dijelaskan. Lalu economic justification. Ini yang berhubungan dengan trade-off antara biaya dan waktu. Ya, kalau ingin dipadatkan, dibuat lebih cepat, secara ekonomi, biayanya harus ditambah. Karena jumlah man hour-nya mungkin ditingkatkan. Atau kebalikannya. Dan yang terakhir yang perlu dijelaskan juga di bagian technical section ini, contingency plan. Pada saat ada resiko dan ketidakpastian. Nah, itu harus sudah dibuat, tapi sebenarnya bagian ini tidak akan disampaikan langsung ke dalam manajemen. Biasanya ini direncanakan oleh pihak perencana proyeknya secara terpisah untuk internal team. Pendekatannya biasanya seperti itu. Okay, so this is the last part. Continuing the previous technical section. We have to understand how the procedure to review and make a decision. Okay, let's say something happened and it's not in a good way. The second one is related with quality plan to measure for monitoring quality. Okay, whether it's in a good quality or bad. The third one is work review plan. The work review plan
This is how the work should be reviewed periodically. It can be every day, every week, or bi-weekly, or maybe every month. And we have to understand what is to be reviewed, by whom, when, and so on. You already practice this one in your plan design project. At least you have to sign by, check, and approve. Okay, the next one is related with documentation. You have a list of documents, let's say process philosophy, and then control system, or it can be in a diagram, process flow diagram, or process piping and instrumentation diagram. The next one is related with implementation, how the customer will convert to or adopt the result of the project. Okay, so it's once the project is finished, how the implementation should be occurred. The next one is economic justification. We have to present the trade-off between cost and schedule. Let's say we want to maintain the good performance. So if the schedule is shortened, we have to increase the cost because it's a consequence related with the man hour. And the last one, this is the area of uncertainty. So we have to put the contingency plan. But please be aware, this section is not for user or management. This is only for internal use. So please be prepared related with uncertainty and risk. Oke, this is bagian akhir dari segmen terkait dengan project planning. Sampai jumpa di segmen berikutnya. This is the end of the segment. We will discuss in the next segment.